Yohoi minasan, Rokuroren Sanjo. Oke, lanjut lagi di bahas-bahas Digimon Ghost Game yang sudah masuk ke episode ke-6, teman-teman. Dan akhirnya kembali lagi ke Urban Legend ya, teman-teman. Kalau kemarin itu kan hampir kena azab sih Kyoshiro kan. Nah, di situ juga gak ada yang benar-benar jadi korban di situ. Cuman kayak kepanikan doang gitu. Jadi untuk episode kali ini kan akhirnya mulai ada korban lagi, tapi nggak separah yang kemarin-kemarin lah. Tapi tetap aja heboh teman-teman. Oke, seheboh apa episode kali ini? Yuk langsung kita bahas. Digital Gate Open. Segmen 1, Dewa Rubah. Nah, ini saya sengaja nggak bahas dari awal ya teman-teman, supaya per segmen bisa rapi dan nyambung. Oke, itu satu ya teman-teman. Terus di sini Hiro dan Ruri saat ini sedang mencari sebuah kuil Dewa Rubah tempat orang-orang memberikan sesajen ya teman-teman. Sesampainya di sana, si Ruri ini langsung memotret kuilnya dan melihat si Rubah muncul. Dan benar, dia adalah Digimon. Dia adalah si Digimon yang bernama Yokomon teman-teman. Digimon kembaran Cubimon lah. Bentuknya ini mirip ya teman-teman, tapi evo lainnya itu kalau nggak salah ini yang jadi Kuzuhamon teman-teman, bukan Sakuyamon teman-teman. Katanya ziarah hologram Ghost itu sedang populer dan membuatnya sedikit terganggu lah istilahnya. Tapi tujuan Ruri dan Hiro di sini tuh kayaknya cuma mau bertanya kenapa dia bisa jadi rumor. Jadi dia cerita nih, katanya sejak dia mengembalikan dompet nenek yang terjatuh, dia jadi rumor Dewa Rubah dan dibawakan sesajen. Kemudian si Hiro ini mau nanya sesuatu ke Yokomon, tapi si Yokomon ini kabur karena sudah waktunya untuk tidur siang. Waduh. Dan juga si Ruri di sini mah saya bilang bukannya ziarah ya teman-teman, tapi kalau menurut saya itu lebih ke hunting tempat yang dirumorkan buat diupload ke sosmednya kalau beneran sampai ketemu hantu teman-teman. Tapi yang ketemu kan malah Digimon teman-teman. Cuman ya emang masyarakat sana tuh menganggap Digimon tuh sebagai urban legend ya, hologram ghost segala macam. Jadi mungkin gak ada bedanya sama hantu di masa inilah. Mungkin seperti itu ya. Betul, ini tumben nggak sama teman-temannya ya teman-teman. Pada kemana nih temennya yang 2 orang itu? Ya lagian kalau ternyata Digimon juga gak mungkin ngajak mereka lah. Jadi yang diajak si Hiro. Terus si Hiro kayaknya mau nanya soal bapaknya dan juga misteri tentang dunia digital ya. Sampai sekarang tuh masih belum kesampaian juga gitu. Dan Digimon yang sejauh ini udah dia tanyain juga gak ada yang tahu kan secara pasti gitu. Nah terus terakhir soal Dewa Rubah nih. Ini kayaknya relate juga sama kepercayaan orang sana ya teman-teman. Di Jepang kan juga ada tuh kuil yang sering dikasih sesajen, tapi kita bahasnya nanti aja di akhiran ya teman-teman. Segmen kedua, lagu terkutuk. Nah, akhirnya kita bahas dari awal cerita teman-teman. Ada sekumpulan orang yang lagi karaoke dan nyetel lagu Kuyashi Sawatane teman-teman. Ini ada ending di Digimon Adventure 2020 kemarin yang pertama kali ini ya, yang ending 1 lah istilahnya. Itu yang pertama kali terdengar endingnya teman-teman. Lalu pas mereka mulai nyetel lagunya akan ada suara yang memanggil dan bertanya mau denger nyanyianku. Aduh, ini aja udah kayak kayak gimana ya, kayak tiba-tiba udah denger suara kayak gitu nggak tahu dari mana, pasti kan kaget ya teman. Kemudian selanjutnya terdengar suara merdu entah dari mana dan berubah jadi gemuruh gitu, membuat orang di dalamnya tuh ketakutan dan pengen keluar tapi pintunya juga kekunci. Bahkan dia juga membuat orang di dalamnya kayak gimana sih, kayak ada getaran gitu, efek getaran itu yang bikin pusing gitu istilahnya. Terus muncul tangan hitam dari layar TV yang berusaha menangkap mereka. Kemudian Ruri dan Hiro pun akhirnya sampai di tempat ini dan memesan ruang karaoke yang agak besar karena mereka tahu rumor lagu terkutuk ini. Sebelum sampai di sini ya, pasti hologram ghost itu muncul ketika ada lagu tertentu dinyanyikan, dan itu adalah lagu ini. 3 orang yang sebelumnya pun keluar dengan perasaan muram ya, dan yang jaga di situ minta kejadiannya dirahasiakan. Oke. Ini menurut Anggoramon kalau gitu malah diceritain dong dan jadi rumor yang semakin populer gitu. Kalau caranya seperti itu. Emang licik sih yang jaga ini, pinter teman-teman, biar tempat karaoke-nya jadi laris karena urban legend ini. Jadi ibaratnya kayak uji nyali ya. Kayak buktiin ini bener gak sih rumornya kayak gini gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Rasa penasaran manusia kan pasti besar ya teman-teman. Ya termasuk saya sih. Terus pas mereka jalan ke ruangan yang mereka pesan, tiba-tiba mereka melihat sosok
Kyoshiro keluar dari ruangan secara mendadak dan ketakutan gitu kan. Aduh, mulai lagi nih. Di sini si Ruri juga sampai lupa namanya kan gara-gara kepanjangan, jadi dia panggilnya Kyochi aja teman-teman. Aduh, lucu juga nih. Terus si Kyoshiro ini disusul Jellymon yang manggil Kyoshiro Darling kan teman-teman. Ternyata bener yang kemarin ya teman-teman, yang dia sebut Darling itu adalah si Kyoshiro ini gitu. Dan di sini dia ketawa lihat Kyoshiro yang ketakutan. Kan si Kyoshiro di sini ceritanya mau coba mastiin rumornya, tapi dia belum nyanyi aja udah ketakutan gitu. Aduh, kacau. Habis itu si Ruri makin antusias dengan tujuannya motret Digimon dan diupload ke sosmed. Ini, aduh, jadi hero stres kali ya. Kayaknya si hero nih heran tuh, kok temen setimnya pada gini semua gitu. Mana lagu yang dipilih Kyoshiro tuh ternyata bukan lagu yang bakal manggil si Digimon itu pula. Aduh, parah. Itu belum mulai, lagu yang dia pilih juga salah. Udah ketakutan duluan, bayangin. Aduh, kacau. Segmen yang 3, kasus selanjutnya. Oke, terlihat ada siswi yang sedang berlatih audisi idol dan dia menyanyikan lagu terkutuk ini, teman-teman. Kemudian dia mendengar suara yang sama kayak tadi di awal. Disusul nyanyian merdunya yang kemudian berubah jadi suara gemuruh. Dan kemudian efek yang sama terjadi. Dia pusing, dia mau keluar juga nggak bisa. Tangan hitamnya keluar dari gagang pintu dan TV, kemudian memecah jadi butiran-butiran hitam yang ngelilingin dia lah. Apa itu nyebutnya? Habis itu kayak dikerumunin gitu dan membentuk semacam pengikat gitu kan, yang bentuknya kayak pasta gitu lah. Terus dia diikat dan memaksanya mendengar lagu yang mengerikan itu. Lalu Anggoramon merasakan kemunculannya di lantai 2. Jadi mereka tuh buru-buru ke sana dan bahkan si Anggoramon ini tahu pasti ruangan si siswi ini. Jadi ini kayak di Digimon Tamers nggak sih? Digimon tuh bisa merasakan keberadaan Digimon lainnya pas muncul. Kayak gini. Dan bahkan dia tahu pasti lokasinya ada di mana. Pintunya didobrak Gamamon dan si tangan ini langsung pergi. Siswinya berhasil ditolong dan Ruri anterin keluar supaya dia pulang kan teman-teman. Mereka yang lain tuh balik ke ruangan karaoke-nya. Bahkan si Anggoramon juga nggak tahu tadi itu apa. Dia kayak baru pertama kali nih lihat yang kayak gini. Biasanya kan si Anggoramon ini tahu banyak soal Digimon ya. Baru kali ini dia kayak kebingungan gitu, kayak nggak tahu ini apa sebenarnya. Terus kan Kyoshiro nih pengen cepet pulang ya teman-teman. Sementara si Jellymon tuh nyuruh dia, "Woi sabar, biar bisa ngungkap identitas Digimon yang tadi gitu." Nah pas Ruri balik dan masuk lift, tiba-tiba lagunya kedengeran pas lagi naik dong teman-teman. Ya ini kan dari iklan ya kali ini teman-teman, dari iklan yang dipasang di lift. Ini beda sama di rumor teman-teman. Tiba-tiba lagunya muncul dan terjadi keanehan yang sama di ruang karaoke. Seolah-olah tuh si Digimon ini udah mulai menargetkan para tamer gitu. Atau jangan-jangan ini karena dia tahu si Ruri mau motret dia apa gimana gitu. Aduh, gimana ya teman-teman. Langsung aja si Ruri ini kan pusing gara-gara lagunya yang mulai jadi gemuruh itu. Terus diikat dan si Digimon ini pun menampakkan diri. Kalau di total jadi si Ruri ini udah 2 kali kena azab ya teman-teman. Sejauh ini kemarin tangannya mulai memudar, hampir hilang. Sekarang dia dipaksa dengerin lagu terkutuk ini. Ya syukur ini sih kemarin selamat teman-teman. Segmen keempat mulai penyerangan. Oke. Anggoramon merasakan Ruri dalam bahaya dari kejauhan. Apakah ini efek dari VB-nya atau gimana ya teman-teman? Kali ini si tamernya sendiri ya teman-teman. Atau dia merasakan keberadaan si Digimon ini lagi. Oke, silakan kalian tulis di komentar teman-teman pendapat kalian. Kalau kalian tahu juga silakan dijelaskan. Kita bicarakan bareng ya. Tapi kemungkinan sih sejak awal pakai VB si Digimon dan Tamer ini juga terhubung ya teman-teman. Jadi bisa saling tahu nih ada apa-apa gitu kan. Untuk Digimonnya, kalau Tamernya sendiri tahu Digimonnya kenapa-napa belum pasti juga sih. Oke, ini jadi kayak udah kayak di Digimon Tamers teman-teman. Digimon dan Tamernya tuh terhubung kalau kenapa-napa gitu. Tapi belum sampai sejauh itu sih saat ini. Jadi mulai aja mereka menerobos lift karena tombolnya kan nggak aktif ya teman-teman. Si hero ini menyebutkan jurus kedua Gamamon yaitu Horn Attack kan teman-teman. Yaitu menyeruduk dengan tanduknya yang pasti udah jelas lah ya. Barusan dia jebol pintu ruangan, sekarang lift. Aduh, ini yang punya gedung rugi banyak deh teman-teman. Si Jellymon tadi kan ngejar duluan ya, pakai wujud hologram dan dia bisa nembus tembok segala macem. Nah, pasti Gamamon
jebol langit-langit liftnya ini, si Ruri pun tertolong karena Digimon ini pun langsung kabur. Setelah melihat si Digimon ini, Anggoramon akhirnya tahu kalau dia itu adalah Sirenmon. Saat Sirenmon kabur, si Jellymon ini ngejar kan, sementara yang lain mengamankan si Ruri terlebih dahulu. Ya emang safety first sih teman-teman. Sementara si Jellymon ini yang udah semangat banget, itu dia ngejar aja gitu, ya kan. Lalu Anggoramon menjelaskan kalau Sirenmon ini seperti biduannya dunia digital. Dia adalah Digimon Ultimate yang beratribut data ya teman-teman. Waduh, Ultimate lagi lawannya. Di sini jurusnya ada tiga-tiganya adalah lagu yang bisa dipakai buat menyerang ya teman-teman. Terus tentunya ya bahaya kalau dibiarin teman-teman. Ini bisa menimbulkan korban yang lebih parah lagi. Ruri aja sampai ngeluh hampir mati teman-teman. Ini kalau makin jauh ya bisa dipastikan korbannya bakal mati kali ini. Orang ini aja udah mulai lebih intens daripada korban-korban yang sebelumnya. Kalau yang korban yang sebelumnya kan cuma murung lah paling. Ini si Ruri sampai ngeluh hampir mati gitu. Atau dia cuma lebay aja apa gimana? Ya kalian bisa tulis pendapat kalian ya. Kemudian Hiro berpikir gimana cara yang bagus supaya Sirenmon ini bisa ditangkap dan nggak membahayakan yang lain. Lalu Hiro terpikir untuk memesan ruang VIP dan meminta Kiyoshiro untuk menggunakan kemampuan hackingnya. Wah, akhirnya beraksi lagi Best Tamer teman-teman. Karena dia bergerak dalam jaringan karaoke di bangunan ini, maka si Hiro minta supaya si Kiyoshiro ini menutup semua jalan di jaringan untuk Sirenmon dan memancingnya ke ruang VIP. Tapi karena network di karaoke ini juga terhubung keluar, berarti akses keluar juga harus ditutup teman-teman. Mau nggak mau sih, soalnya ini darurat kan teman-teman. Kalau dibiarin malah bakal bertambah korban, malah bisa aja jadi korban jiwa teman-teman. Kalau bener ya, kalau bener yang dirasain Ruri ya. Itu juga biar Sirenmon tuh gak bisa kabur keluar ya teman-teman. Keluar gedung karaoke maksudnya via jaringan eksternal yang ngarah keluar. Dimulai dari jaringan lantai terbawah hingga ruang VIP di lantai 6 yang tersisa teman-teman. Dipastikan dia hanya akan muncul di lantai 6 karena jaringannya sekarang yang aktif tuh cuma di ruang VIP. Lalu rencana dimulai dengan Backstown Ending Adventure 2020 ya yang pasti. Sirenmon ini kelihatannya marah karena rencana mereka. Menurutnya tuh mereka hanya mau menghalanginya agar nggak bisa memperdengarkan suaranya ke semua orang. Dan juga sebenarnya kan seperti yang kita tahu si Hiro dan kawan-kawan ini nggak mau cari masalah ya teman-teman. Mereka cuma mau ngomong doang, baik-baik. Tapi si Sirenmon ini nggak mau denger. Dan dia akhirnya menjebol tembok biar dia bisa keluar. Di sini dia terlihat dalam wujud hologram ya teman-teman. Kita bahas nanti aja deh teman-teman di akhir. Nah, dari sini dia masuk ke jaringan apotek dan nyebar ke jaringan di seluruh kota ya teman-teman. Menampakkan dirinya yang menyanyi dan membuat semua orang menderita karena suaranya itu. Jadi ini kayak serangan berskala besar nih teman-teman. Gak tinggal diam, akhirnya si Hiro dan kawan-kawan menyusul dan Anggoramon minta si Ruri pakai videonya untuk memindahkan mereka dan juga Sirenmon ke cyberspace ya teman-teman. Atau field hologram atau apapun itu ya. Aduh, namanya apa sih ini? Jadi sebutnya cyberspace aja dulu. Lalu melawan Sirenmon ya teman-teman. Di sini dia menyerang dengan lagunya yang pasti. Si Hiro dan kawan-kawan bertarung sambil bersembunyi, namun serangan si Sirenmon ini memantul di pohon teman-teman. Kan pohonnya banyak tuh, jadi kayak ping 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 gitu kayak pinball. Justru merugikan kalau bertarung sambil sembunyi kan teman-teman. Tapi di sini Jellymon dapat jurus kedua dan ketiga yaitu Volt Knuckle dan Spiral Kick. Ini adegan aktivasinya juga keren teman-teman. Dua-duanya berhubungan dengan tentakel miliknya yang pasti. Kalau Volt Knuckle itu kan buat ninju, sementara Spiral Kick itu buat nendang. Ya intinya kayak gitu aja sih. Dan juga ini kayaknya ada elemen listriknya juga teman-teman. Kemudian sementara mereka bersembunyi, si Gamamon ini berusaha menerobos lah, pokoknya tahan badan aja gitu. Ya kan pokoknya biarin kena, bodo amat, yang penting sampai dan bisa mukul dia gitu. Hingga keluar jurus yang mengikat korban tadi, yaitu jadi tangan hitam dan menangkap Gamamon yang hitam-hitamnya itu. Lagi-lagi di sini Gamamon berubah ya. Tapi sayangnya jadi battle Gamamon lagi. Anggoramon menangkapnya dan Hiro bilang supaya mereka terbang lebih tinggi. Biar apa? Karena dengan tempat tinggi itu gak ada penghalang kan teman-teman. Jadi serangannya tak akan berfungsi karena gak memantul teman-teman. Gak berfungsi banyak lah intinya. Tapi
Kalau soal power level sih ini masih Ultimate lawan Champion sih. Walaupun si Gamamon ini emang punya kekuatan yang besar ya teman. Lalu Sirenmon di sini seperti mengatakan sesuatu soal kebanggaannya dalam bernyanyi dan juga suaranya teman. Karena memahaminya si hero pun menyanyi dengan suaranya yang lebih parah lagi. Aduh, ini udah kayak Giant di Doraemon teman. Kalau nyanyi sampai wah, sekelilingnya langsung waduh, mual-mual. Aduh, jadi kayak Doraemon. Anehnya kedua orang ini pun saling mengerti. Ya, dalam kasus ini manusia dan Digimon ya, teman-teman. Sirenmon pun terkesan. Lalu, bacot no jutsu. Ya. Menurut Hiro tuh nyanyian yang bagus itu adalah nyanyian yang bisa membuat orang terkesan dan bahagia ya, teman-teman. Ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh Sirenmon. Karena mereka yang mendengarkan nyanyiannya tuh justru ketakutan ya, teman-teman. Ya, masalahnya tuh sambil dijurus gitu gimana nggak panik coba. Maksud Hiro adalah si Sirenmon ini kalau menyanyi itu harusnya dengan perasaan yang sepenuh hati. Lalu Sirenmon pun memutuskan untuk berlatih dengan mengembara supaya nyanyiannya bisa lebih bagus lagi. Dan juga alasan dia datang ke dunia manusia itu adalah karena dia kagum dengan nyanyian di dunia manusia. Jadi ya sebenarnya sih Sirenmon ini nggak jahat ya teman-teman. Seperti yang udah lalu-lalu lah pokoknya. Si Yokomon ini kan juga nggak jahat ya teman-teman. Segmen kelima, penutup dan konklusi. Oke, semua berakhir dengan baik. Yoshiro pun cuni lagi dengan tangan kanannya. Lalu Hiro lupa dengan apa yang mau dia tanyain. Di ending tuh lucu banget lah pokoknya. Si Gamamon ini nyanyi, aduh gemesnya. Terus misteri tentang evolusi dan dunia digital tuh sepertinya masih belum akan terungkap di sini. Terus sekarang kita masuk ke konklusi deh. Nah, ini banyak nih yang mau dibahas teman-teman. Oke, persiapkan diri kalian teman-teman. Ini akan lama sekali. Di sini semua orang bisa melihat Sirenmon, tapi sebelumnya ada kasus seperti Dracumon dan juga si Anggoramon kan. Mereka kan nggak terlihat tanpa mengenakan VB. Padahal secara teknis sama-sama hologram ya teman-teman wujudnya. Mungkin untuk saat ini saya pakai opini sejak episode 1 aja teman-teman. Digimon ini hanya akan terlihat oleh orang-orang yang jadi target mereka. Mereka tuh pengennya bisa dilihat sama siapa aja mungkin ya, yang mereka mau jadi targetnya bagaimana gitu. Asal ada target yang pengen mereka bisa lihat ya udah. Aduh gimana sih jelasinnya, pokoknya itulah, cuman bisa terlihat sama targetnya. Nah itu. Terus soal Dewa Rubah ini mungkin relate ya sama budaya dan kepercayaan orang Jepang di sana. Kali ini ada terlihat sedikit ya teman-teman nilai budaya Jepangnya. Terus lagu Terkutuk nih teman-teman. Ini soal lagu Terkutuk ini kayaknya di dunia nyata juga ada yang seperti ini ya teman-teman. Pas saya browsing tuh ternyata banyak teman-teman. Tapi kita lihat salah satu aja teman-teman. Misteri lagu Ding Dong atau Hide and Seek. Pertama kali dibuat berdasarkan urban legend permainan Hitori Kaku Rainbow. Yaitu sebuah permainan memanggil arwah penasaran menggunakan lagu. Lirik yang digunakan dalam lagu ini juga cukup misterius karena beberapa kata seolah mengungkapkan sudut pandang dari makhluk halus yang ingin bermain petak umpet dengan manusia. Tapi liriknya nggak bakal saya bahas ya teman-teman. Nggak bakal saya bahas liriknya. Saya auto jadi Kyoshiro kalau bahas kayak ginian, sumpah pak. Jadi cari aja di YouTube, banyak kok yang bahas soal lagu ini. Ya jadi intinya sih diceritakan sesuai isi lirik yang ada pada lagu ini teman-teman. Bahwa ada sesosok makhluk yang mana kebanyakan menganggapnya adalah hantu perempuan ya, yang datang ingin bermain petak umpet dengan manusia. Jika dalam permainan tersebut si manusia itu ditemukan dan kalah, maka si hantu itu akan menyeret manusia ke dalam dunia hantu itu seolah ingin bergantian dikunjungi kediamannya seperti dirinya yang mengunjungi rumah manusia. Tak sedikit yang meyakini bahwa kisah ini berangkat dari kisah nyata ya teman-teman, dan menjadi cerita menakutkan bagi para anak muda terutama di wilayah Jepang itu sendiri. Oke, next episode adalah misteri soal burung gagak ya teman-teman. Di sini juga ada Yatagaramon yang merupakan evolusi Falcomon di Digimon Savers. So, sepertinya akan menarik teman-teman. Jadi itulah dia episode yang sangat luar biasa kali ini. Tapi kali ini hype-nya nggak seperti episode lalu sih, cuman ya ini gimana ya? Soal lagu Terkutuk kan juga ada banyak ya urban legend-nya. Jadi ya, aduh, pengen bahas juga serem gitu. Tapi paling nggak ada faktanya teman-teman. Oke,
Jadi menurut kalian gimana nih episode kali ini? Silahkan tulis di bawah teman-teman, dan juga seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Nantikan video saya berikutnya. See you again. Bye-bye. Oke.